Sayang untung ada kamu yang menusuk dari belakang. Si imut ini kalau tidak, aku benar-benar tidak bisa melawannya. Suamiku, jangan salahkan aku. Di akhir zaman ini bahan hanya sedikit. Kamu mati, kita bisa hidup. Si imut. Untuk si kecil ini kamu mengkhianati aku. Dan membunuh begitu banyak orang di Dongguo. Sekarang bahkan aku tidak dilepaskan. Si imut, kamu tidak sampai sekarang. Belum tahu sebelum akhir zaman. Aku sudah menjadi kekasihnya Mei Chuansan, kan? Inilah akhir zaman kamu mati. Kita bisa hidup. Tidak terpikir setelah mati aku terlahir kembali. Kembali ke 15 hari sebelum kiamat. Adik di kehidupan ini. Aku pasti akan membuatmu hidup membuat banyak orang. Hidup dan mereka yang mengkhianati aku. Juga pasti akan membayar harga yang seharusnya. Saya ada urusan mendesak. Berhenti. Saya benar-benar ada urusan mendesak. Pusat keamanan dan strategi Dongguo, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Bencana alam global akan segera datang, jarak dari kiamat. Masih ada 15 hari saya datang untuk melaporkan ke Dongguo. Sakit. Chena Sheng 26 tahun. Lulusan Universitas Beijing Fakultas Urusan Luar Negeri, saat ini menganggur. Konfirmasi data, apakah ada kesalahan? Konfirmasi tidak ada kesalahan. Yang seharusnya dilakukan sekarang bukan menyelidiki saya, tetapi segera melaporkan kepada pejabat pemerintah Anda. Kiamat akan datang, manusia akan punah. Serius. Saya memperingatkan Anda, tindakan Anda sekarang telah melanggar peraturan yang mengganggu ketertiban sosial. Saya sangat tahu apa yang saya katakan. Sudah, anak muda ini mungkin tidak bisa menemukan pekerjaan, tekanan terlalu besar jadi gila. Jangan terlalu kasar. Saya akan menghubungi departemen psikiatri rumah sakit biar mereka yang datang. Berhenti. Sudah cukup, kiamat. Reinkarnasi dan bencana global diperbarui setiap bulan. Kalau sakit, pergi ke rumah sakit, bukan datang ke sini untuk menjadi gila. Buat apa berdebat dengan orang gila pura-pura jadi peramal? Mengganggu ketertiban Departemen Dongguo, ya di Dongguo. Bukan tidak ada yang melakukan ini, tetapi akhirnya mereka semua ditangkap di penjara minimal 10 tahun. Jika Anda tidak percaya saya, Anda akan mati. Dia juga akan mati, banyak orang akan mati. Baiklah, saya akan menghubungi rumah sakit, tidak ada harapan lagi. Berhenti. Saya bilang berhenti. Apakah kamera pengawas ini menyala? Tidak hanya kamera pengawas yang menyala, tetapi juga alat perekam ini juga menyala. Apa yang baru saja Anda katakan? Setiap kalimat, setiap kata ada dalam catatan saya. Baik, sekarang saya akan meramalkan 3 jam kemudian, 5 jam kemudian, 1 hari kemudian. Saat itu terbukti, saya harap Anda bisa menghubungi. Anda bisa menghubungi tingkat tertinggi Dongguo. 3 jam kemudian, pukul 3:15 sore. Pesawat Bailey jatuh, tidak ada yang selamat. 5 jam kemudian, sekitar pukul 5 sore, pasang surut di Samudra Taidong yang tidak normal. Yang terbesar dalam 100 tahun, menyebabkan tsunami kecil. Secara langsung menyebabkan sebuah kapal terbalik. Hanya 5 orang yang selamat. Sehari kemudian, gunung berapi di Jepang. Oke, sudah selesai. Baik, apa yang saya katakan sekarang cukup untuk membuktikan kebenaran ramalan saya. Anak ini, bawa dia ke rumah sakit untuk diagnosis nanti. Berikan saya laporan diagnosis psikiatri, saya bisa menutup kasus ini. Baik, semuanya ikuti perintah Kapten Zhang. Saya tahu kalian tidak percaya pada saya, tapi tidak apa-apa. Setelah ramalan pertama saya terungkap, saya harap kalian segera menghubungi atasan kalian, waktu sangat berharga. Kawan, penyakitmu agak parah. Mau dia pergi? Saya tidak sakit, saya tidak sakit. Saya tidak sakit, saya tidak mau pergi. Saya tidak sakit. Kapten Zhang, semua proses sudah dicatat. 3 jam kemudian, kecelakaan pesawat, anak bodoh ini benar-benar meramalkan. Sudah, Kapten Zhang, saatnya untuk mengarsipkan dan menempelkan segera. Mungkin terlalu banyak baca novel sampai bilang reinkarnasi. Kalau anak ini benar-benar reinkarnasi, maka negara timur mengangkatnya sebagai wakil kepala pemerintah. Mungkin tidak berlebihan. Lepaskan saya. Ini angka berapa? Kamu yang sakit, kalian semua yang sakit. Kalianlah yang gila. Perlu dosis yang lebih besar. Tidak ada waktu untuk disia-siakan, adik masih menunggu saya pergi sana.
Cenyu, kali ini kakak akan melindungimu. Tangkap dia. Oke, selamat tinggal Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Staf Departemen Propaganda Cenyu di mana, kenapa teleponnya tidak bisa dihubungi? Cinyu Nyonya Chen pergi ke Jepang. Mengikuti pelatihan tertutup baru bisa kembali 2 hari lagi. Kenapa bisa begitu? Apa efek kupu-kupu sudah terjadi? Pak Mei Chuan, silakan masuk. Saya datang ke cabang untuk inspeksi hari ini. Suami saya yang manis ini kenapa datang ke kantor? Jangan sampai dia tahu saya ingin mendekati pimpinan. Selamat siang Pak Mei Chuan. Ini adalah resepsionis cabang. Ya, Bahasa hormatmu mana? Tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Kamu anjing Jepang. kamu gila, ini pimpinan perusahaan. Bagaimana Pak Mei Chuan tidak apa-apa? Apa yang kalian lakukan padaku di kehidupan sebelumnya aku takkan lupa. Orang rendahan ini berani bersikap tidak sopan kantor cabang kalian. Begini caranya memperlakukan atasan. Maaf Pak Mei Kawa, saya pasti akan memberikan penjelasan. Pak, lebih baik Anda segera pergi. Kalau tidak, masalah ini akan semakin besar. Tenang di Dongguo. Tidak ada yang bisa mempengaruhiku. Chen, apakah aku sebelumnya terlalu baik padamu hingga membuatmu menjadi sombong? Datang ke sini. Lalu, Kamu cukup pintar, sekarang berlututlah di depan Pak Mei Kawa dan minta maaf. kamu suruh aku berlutut di depan anjing Jepang ini. Perhatikan kata-katamu, ini adalah putra bungsu pemimpin besar negara kami. Kamu bahkan tidak layak mengikat sepatunya. Meikawa ya. Kamu berlututlah. Jilat sepatuku sampai bersih maka aku akan memaafkanmu. Kamu pikir aku butuh maafmu? Chen Sheng, kamu hancur. Maaf, hampir saja aku melupakanmu. Kamu. Hei, saya akan menelepon polisi Pak. Anda telah melakukan kesalahan besar, ini adalah insiden diplomatik. Anda bisa dipenjara. Aku sudah bilang tidak ada yang bisa mempengaruhiku. Jam 3. Setelah ramalan pertama terpenuhi, pemerintah Dongguo akan sepenuhnya menjadi pendukungku. Kapten, ramalan tentang buronan itu menjadi kenyataan. Ramalan tentang reinkarnasi ini terlalu besar. Dongguo akan berubah karena dia. Langit akan berubah, aku akan menghubungi atasan. Kamu bawa dia kembali, tangani sesuai dengan peringatan oranye. Selain itu, dia bukan buronan, perlakukan dia sebagai atasan tertinggimu. Peringatan oranye dan perlakukan dia sebagai atasan tertinggi. Aku akan melaporkannya ke Jepang untuk menghukumnya. Menghukumku level kalian cukup. Kamu pantas bicara soal level dibandingkan dengan Pak Meikawa. Kamu bahkan tidak ada apa-apanya. Jam berapa? Jam 3.20, tapi Pak, untuk apa Anda bertanya jam? Yang penting Anda harus jelaskan dulu pada mereka, kalau tidak konsekuensinya akan sangat serius. Itu karena waktuku tinggal sedikit. Kiamat akan datang, ramalanku seharusnya sudah terwujud. Unit kami diperintahkan untuk mengambil alih tempat ini mulai sekarang. Semuanya di sini akan mengikuti perintahku. Itu orang resmi. Chen, kamu selesai. Membuat marah putra bungsu pemimpin besar negara kami. Inilah akibatnya polisi Dongguo. Segera tangkap dia. Chen Sheng, Sekarang kamu percaya padaku. unit kami berada di bawah Pusat Strategi dan Keamanan Dongguo Komando Ketiga. Sekarang kami diperintahkan oleh atasan untuk menjemput rekan Chen Sheng kembali ke unit. Dia yang imut ini bagaimana mungkin punya hubungan resmi? Bukankah dia datang untuk menangkapnya setelah aku melaporkannya? Menangani orang seperti ini memang merepotkan, tapi dengan statusku bukan tidak mungkin. Sekarang kita kembali, tapi adikku belum ditemukan. Rekan, jangan khawatir, selama ada organisasi dimanapun adikmu berada, kami akan membawanya kembali kepadamu. Dengan kemampuan resmi memang lebih efisien daripada aku sendiri mencari adik. Polisi Dongguo, kamu tidak tahu betapa tidak hormatnya orang ini. Terhadap pejabat tinggi negara kami. Ya, segera tangkap dia yang imut ini, kalau tidak kamu akan menyinggung negara kami. Kamu masih ingin menyuruh orang resmi menangkapku. Meskipun kamu punya sedikit hubungan dengan resmi, apalagi aku orang negara kami, tamu asing. Dan kamu hanya rakyat jelata. Tuan, tangkap dia. Tangkap dia. Tunggu untuk dibawa pergi. Hei, kalian ini siapa? Kalian salah menangkap orang. Dengan latar belakang kelahiranku yang sudah terbukti setelah ramalanku, bagaimana mungkin resmi memperhatikan kalian? Rekan Chen Sheng, organisasi adalah pendukung kuat. Setiap rakyat Dongguo, kamu tidak perlu khawatir. Lepaskan, kalian pasti sudah ditipu oleh dia yang imut ini. Aku akan menghabangi Panggakra. Aku akan menghabangi negara kami. Aku protes, aku sangat protes. Berisik sekali. Bawa kembali ke unit untuk diinterogasi.
Siapa sebenarnya dia? Apa yang kalian lakukan? Hei, apa yang kalian lakukan? Baru saja memanggilku rekan, apa maksudnya ini? Aku secara pribadi lebih cenderung mempercayaimu tapi... Chunasheng, kami sebelumnya memang mengira kamu benar-benar ramalan reinkarnasi, bahkan sudah menganggapmu sebagai atasan sebelumnya. Tapi sekarang, kami telah mendapatkan kabar terbaru tentang kecelakaan pesawat dari strategi. Kabar dalam. Di sini siaran jarak jauh diberikan kepada Pusat Komando Darurat Perang Negara Tim, dipandu oleh para ahli. Penyelidikan menunjukkan bahwa kecelakaan pesawat ini adalah serangan terencana oleh organisasi teroris. Aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentang organisasi teroris. Jika ramalanku sudah terwujud, kalian seharusnya mempersiapkan tindakan untuk menghadapi kiamat, bukan menahan aku di sini. Analisis strategi menunjukkan bahwa kamu memiliki kemungkinan 95% karena terafiliasi dengan organisasi teroris, mengetahui kabar dalam. Dan kemungkinan kamu bereinkarnasi dan membuat ramalan tidak lebih dari 0,00001. Jadi kamu sementara ditahan oleh kami untuk diinterogasi. Sekarang jelaskan tujuan sebenarnya kamu menipu pihak resmi. Sekarang kurang dari setengah jam lagi sebelum tsunami kedua. Saat itulah kamu akan tahu apakah aku benar-benar bereinkarnasi atau tidak. Tenang dulu. Baik, aku tenang. Aku tahu bahwa reinkarnasi ini sangat sulit dipercaya, tapi ini adalah kenyataan. Jika ramalan pertama kalian bilang ada faktor manusia, tapi ramalan kedua adalah tsunami. Tsunami, aku sudah di sini, tidak mungkin ini intervensi manusia lagi kan? Para ahli meteorologi mengatakan bahwa hari ini tidak mungkin ada tsunami. Sel NITU tsunami tidak mungkin disebabkan oleh manusia. Baik, sekarang aku di sini menunggu tsunami terjadi. Cukup, sampai kapan kamu akan terus berpura-pura? Cepat jelaskan tentang kecelakaan pesawat ini, nama organisasi di baliknya, dan tujuan sebenarnya. Organisasi yang aku afiliasi bernama Negara Tim. Tujuanku adalah untuk membantu rakyat mempersiapkan diri menghadapi kiamat. Jelas sudah kan? Main-main. Rekan, perhatikan sikapmu. Jika benar ada kiamat, kamu benar-benar bereinkarnasi. Aku rela mengundurkan diri tanpa bayaran untukmu, apapun yang kamu inginkan aku lakukan. Tapi hal konyol seperti ini bagaimana mungkin terjadi? Kamu pikir ini film? Yang bisa memutuskan sekarang hanya atasanmu. Aku butuh kamu menghubungi mereka, pantau Samudra Pasifik dengan satelit. Amati situasi tsunami. Captain Jangan pedalikan dia. Dari sudut pandang Negara Tim, kemungkinan dia bereinkarnasi tidak lebih dari 0,00001 i. Kita juga harus serius, ini menyangkut kiamat. Tidak ada yang namanya terlalu hati-hati. Setelah tsunami terjadi, aku minta bicara dengan pimpinan tertinggi di belakang kalian. Pimpinan tertinggi. Oke, Chunasheng. Dongguo akan mengerahkan beberapa kelompok pasukan ke sini untuk melindungimu secara menyeluruh darat, laut, dan udara sekaligus. Dongguo akan menyatakan keadaan perang. Hanya karena ramalannya yang aneh. Chunasheng ini adalah citra satelit di atas Samudra Taidong. Kapten, coba pikirkan bagaimana mungkin ini terjadi. Mengapa kau membantu seorang tersangka yang seperti orang gila? Ikut berbuat onar, sangat mungkin kecelakaan pesawat ini adalah hasil rencananya. Arsip tentang ramalannya yang kau kemas sendiri telah dikirim ke markas tertinggi Dongguo dengan kewenanganmu. Aku hanya bisa memberitahumu sebanyak ini. Markas tertinggi bagaimana mungkin? Tentu saja. Pimpinan, ya pimpinan. Chunasheng, jika tidak ada tsunami, kau akan menanggung konsekuensi yang sangat serius, misalnya. You come on, Mary. Aku terima. Tsunami tidak mungkin terjadi. Oh, mati deh. Aku lebih berharap tsunami tidak terjadi. Itu berarti dengan kelahiranku kembali, masa depan telah berubah, kiamat tidak akan datang. Banyak orang tidak akan mati. Berlagak misterius. Mengapa belum ada perubahan? Zona Timur 3 normal, zona Barat 4 normal. Semua normal. Wakil ketua yang karena ramalan orang gila perlu sebesar ini, kita harus menuntut spekulator yang mengganggu ketertiban ini. Buat dia membayar. Chunasheng, apa tujuan sebenarnya? MU sebenarnya. Sudah hampir jam 5, mana tsunami, mana gempa. Kau menipu siapa? Tsunami pasti akan datang, kiamat juga pasti akan datang. Masih berlagak misterius. Angin mulai bertiup. Waktunya tiba, Chunasheng. Hentikan pemantauan. Kau tahu tidak berapa banyak waktu dan sumber daya yang kau buang. Aku bilang akan datang, kiamat pasti akan datang. Pemantauan tidak bisa dihentikan, sinyal terputus. Mencari penyebab. Sampai saat ini kamu tidak hanya tidak mengakui kesalahan, tetapi juga keras kepala tidak mau bertobat. Apakah aku hanya bermimpi yang tidak nyata, menganggapnya sebagai kenyataan karena kehidupan sebelumnya? Chen Yu juga tidak pergi ke Jepang, tapi kecelakaan pesawat itu benar-benar terjadi. Bagaimana menjelaskan ini? Anomali pasang surut telah beralih ke gambar langsung. Datang, benar-benar datang. Ramalan itu benar. Segera hubungi kepala eksekutif ya. Wakil kepala yang telah terhubung.
Wakil kepala yang saya, atas perintah kepala eksekutif, sekarang memberikan instruksi berikut. Ya. Menjamin tugas selesai. Segera siapkan pesawat ke kota A. Saya akan atas perintah kepala menemui rekan Cenasheng dan memberikan kewenangan penuh mendengarkan perintahnya. Selanjutnya atur secara rahasia. Semua kelompok pasukan bersiap siaga 1. Secara bersamaan mengerahkan tim khusus untuk rekan Cenasheng. Melakukan perlindungan keamanan sebesar ini gerakannya. Jika bukan karena kebutuhan kerahasiaan gerakan ini, bahkan tidak mencapai 1/10 dari skala yang seharusnya. Saat saya menuju kota A, menemui Cenasheng. Kumpulkan semua data tentangnya sejak lahir. Ya. Rekan baru saja membuatmu menderita. Saya mengerti ketelitian resmi karena tsunami. Seperti kehidupan sebelumnya terjadi, maka akhir zaman pasti akan datang. Kita segera mempersiapkan diri. Ya, dalam hal ini, kami akan sepenuhnya menyerap. Pendapatmu selain itu, Wakil Kepala Eksekutif Dongguo sedang dalam perjalanan untuk menemuimu. Wakil kepala eksekutif, apakah masalahnya begitu serius? Rekan, akhir zaman bukanlah permainan. Harap bersikap serius. Ya omong-omong Kapten, ada satu hal lagi yang perlu segera dilakukan. Oh, Adik perempuan rekan Cenasheng perlu organisasi segera menjemputnya. Tapi saya saat ini tidak memiliki informasi tentangnya. rekan jangan khawatir, organisasi tidak akan membuatmu memiliki kekhawatiran apapun. Jarak ke akhir zaman sekarang masih ada 340 jam. Tentang akhir zaman, apa yang perlu saya berikan kepada organisasi sekarang? Sementara tetap diam, sebaiknya mengumpulkan data awal. Mencatat dengan pena dan kertas. Tingkat saya tidak cukup, tidak terlalu banyak yang saya ketahui. Baru saja menerima perintah Wakil Ketua Eksekutif Yang Lei dari Dongguo. Naik helikopter dari wilayah barat laut. Diperkirakan membutuhkan 1 jam untuk tiba di kota A dan bertemu denganmu. Semua detail akan disampaikan oleh Wakil Ketua Yang kepadamu. Dalam situasi saat ini hanya dengan kehadiran Wakil Ketua Yang, ada cukup kondisi kerahasiaan untuk memastikan hal ini tidak akan ditemukan oleh elemen musuh. Saya menerima semua pengaturan dari organisasi. Jangan khawatir, kawan, pihak resmi telah menyiapkan langkah awal. Kemampuan organisasi resmi Dongguo tidak hanya yang terlihat di permukaan. Lepaskan saya atas dasar apa Anda menahan saya? Dan Tuan Mei Chuan, dia adalah putra bungsu dari pemimpin negara Wah. Anda berani menyinggung saya demi anak itu. Dongguo akan menyesal. Tuan Mei Chuan, saya tiba-tiba berpikir kita bisa memanfaatkan adiknya untuk mengancamnya jika dia tidak melepaskan kita. Maka buatlah adiknya hidup lebih buruk dari mati. Dia punya adik perempuan. Adiknya Chenyu juga bekerja di perusahaan Anda. Kemarin baru saja dikirim ke negara Wah untuk pelatihan tertutup. Hahaha, baik, begitu saya keluar. Saya akan langsung menangani adiknya. Bukankah katanya hanya menggunakan adiknya untuk mengancam? Hanya untuk membuat kita dilepaskan. Mengancamnya dia yang rendah. Si imut ini tidak layak kurang dari setengah jam pihak Wah akan melalui kantor Dongguo melepaskan saya. Sedangkan adiknya HMPH. Saya harus membuatnya menjadi budak wanita. Anda menjadi lembut hati. Ah, bagaimana mungkin? Adik si imut itu bisa menjadi budak wanita Anda. Itu adalah kehormatan bagi keluarga mereka. Hahaha. Apakah saya harus berterima kasih kepada Anda? Cenasheng, Anda sudah mendengarnya. Bagaimana pendapat Anda? Saya memperingatkan Anda segera lepaskan kami. Kalau tidak, saya akan membuat Anda mendekam di penjara. Kawan Cenasheng interogasi di tempat ini. Saya diperintahkan untuk mengirim subpoena kepada Anda. Apa sebenarnya identitas Anda di sini? Bagaimana bisa ada hubungan seperti ini? Apa urusannya dengan Anda? Saya tidak peduli apa identitasnya. Di hadapan saya tidak ada apa-apanya. Tuan Mei Chuan, Anda harus memastikan paman pemimpin memberikan keadilan untuk saya. Tenang, hanya seorang pegawai kecil. Menghancurkannya seperti menghancurkan seekor kutu busuk. Sama mudahnya. Pegawai negeri kecil-kecilan. Teman Cenasheng, jika hanya pegawai kecil. Lalu bawahan saya di Pusat Keamanan dan Strategi Dongguo. Direktur Pusat Keamanan dan Strategi. Penanggung jawab wilayah Barat Daya Zhang Tie. Apa mungkin palsu? Bagaimana bisa? Dia masih 20-an tahun, bagaimana mungkin pangkatnya setinggi ini? Direktur Zhang untuk kasus yang melibatkan urusan luar negeri seperti ini. Jika saya tangani sendiri, seberapa besar wewenang saya? Bebaskan dirimu sepenuhnya. Kalau hukuman mati? Secara prinsip tidak diperbolehkan. Namun teman Cenasheng tidak terikat pada prinsip Tuan. Saya sebelumnya tidak tahu tingkatmu setinggi itu. Maafkan aku, anjing Jepang ini, kau benar. Aku memang anjing Jepang. Gu. Sayang, aku salah. Aku tidak tahu kau punya identitas rahasia seperti ini. Ini bukan salahku, mereka sungguh salah paham. Sebelum ramalan terbukti, Cenasheng memang pemuda biasa. Aku ingin menekankan satu hal. Di antara kita tidak ada hubungan suami istri yang sah. Dan situasi hari ini bukan salahmu tapi salahku. Salahku. Setelah fakta diselidiki, tersangka Liu Fang, Mei Chuan Kuzi melanggar undang-undang warga negara kami, pasal 5 ayat 1 ayat 3 dan lain-lain.
Tuan, aku orang Jepang. Undang-undang warga negara tidak berlaku untukku. Di negara timur harus patuh pada hukum negara timur. Memang benar. Berikut adalah putusan pengadilan. Terdakwa Liu Fang Mei Chuan Kuzi dipenjara selama 10 tahun tanpa pembebasan bersyarat atau ekstradisi dan menyita semua aset di wilayah negara timur. Saya protes. Protes ditolak. Item selanjutnya dalam kuesioner. Adik perempuanku Chen Yu posisinya saat ini. Informasi detail dan data pelatihan tertutup dari negara Jepang. Harap segera disediakan oleh pihak Anda. Aku tidak akan memberitahumu, kecuali kamu membatalkan hukumanku. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bertemu dengannya seumur hidupmu. Teman, tenang saja, dia tidak bisa melakukannya. Anak pejabat kecil Jepang. Energinya tidak cukup besar untuk menahan warga negara kita. Ayahku adalah pemimpin besar Jepang. Jujur itu baik. Tapi bisa bikin masuk penjara lama. Aku bilang aku mau berjasa. Dikurangi hukuman 5 hari. Cantik, kamu tanya aku dulu, Pak. Biar aku yang ngomong, aku cuma butuh 3 hari. Kamu diam dulu, Mas Ash yang benar. Dasar tulang rusuk sama saja. Besok gunung berapi di Jepang bakal meletus waktu. Aku butuh waktu, harus segera bawa Chen Yu pulang dari Jepang. Aku ngomong Chinyu. Chinyu sekarang, lokasi tepatnya di distrik Shiting. Garis bujur 33 garis lintang 24, sudah sampai di kota target A. Menara kontrol pandu pendaratan. Berdasarkan data Cenasheng dan cara dia menangani masalah keluarga sendiri, tidak sulit dilihat. Dia anak muda yang baik, terus tekankan ke semua pihak. Siap siaga darurat siap. Pasti ada operasi rahasia. Berita dari garis depan ini dijual ke Jepang. Orang dari Korea Selatan. Paling tidak bisa dapat 1 juta. Aku bakal kaya. Sudah jelas semua. Mas Asheng, aku benar-benar sudah ngomong semua. Bisa dikurangi hukuman 2 hari. Kalau kamu ngoceh lagi, aku tambah 2 tahun hukumanmu. Kalian orang timur semua. Wakil ketua yang sudah datang. Segera temui. Mas Asheng, jangan pergi. Asal jangan bunuh, aku pikir bisa mengurungku. Dengan kekuatan keluarga Umekawa di Jepang, bisa langsung tekan timur biar aku dibebaskan. Wakil ketua yang orangnya sudah dibawa. Baik. Kawan Cenasheng, aku dari timur. Wakil ketua yang Lei, atas perintah ketua. Berurusan dengan urusan kiamat. Tempat ini sangat rahasia. Wakil ketua yang harap organisasi segera mulai evakuasi. Tarik kembali warga negara kita termasuk adikku. Berkaitan dengan ramalan ketiga sebelumnya. Waktu sebelum gunung berapi Jepang meletus tinggal 11 jam. Kalau tidak evakuasi, banyak orang akan mati. Dulu waktu gunung berapi Jepang meletus, jumlah korban mencapai 100 juta orang. Dan warga negara kita di antara mereka puluhan ribu meninggal. Puluhan ribu orang hilang. Tentu saja saya juga punya kepentingan pribadi. Selain menarik kembali warga negara adik saya Chen Yu masih berada di Jepang, saya berharap organisasi segera memulai penyelamatan. Apakah pernah mempertimbangkan untuk menangani sendiri? Saya. Ini tentang penunjukan jabatan spesifik Anda. Kepala Departemen Fajar Negara Timur. Level jabatan setara dengan Wakil Ketua Eksekutif. Bertanggung jawab penuh atas penanganan masalah terkait akhir zaman. Wakil Ketua yang saya baru berusia 26 tahun, jabatan setinggi ini. Penunjukan spesifik, apakah ini bisa diterima oleh semua orang? Anda hanya perlu melakukan hal lain, tidak perlu mempertimbangkan. Dalam 15 hari ke depan organisasi tidak akan membiarkan Anda mengklaimi gangguan APA. Baik, saya akan segera mengeluarkan pemberitahuan penarikan warga negara. Melakukan penarikan warga negara secara global di akhir zaman nanti tidak ada orang lain yang bisa melakukan lebih baik daripada negara timur. Warga negara kembali juga bisa bertahan hidup dengan lebih baik. Dengan adanya rekan Asheng, saya sepenuhnya percaya. Terima kasih banyak Wakil Ketua. Tolong hubungkan saya dengan kantor berita negara timur. Mengapa negara Timur tiba-tiba memberitahu untuk menarik kembali warga kami negara. Segera naik pesawat. Sangat menjengkelkan, saya sama sekali tidak ingin pulang. Mana ada negara timur seharum Jepang. Kamu. Halo. Adik. Kak, kamu ganti nomor telepon. Kakak merindukanmu, pulanglah lebih awal, kita makan malam bersama. Ya. Berhenti, Tuan Presiden, ini adalah adik Cenasheng Chen Yu. Tuan Presiden mencari kamu, masih berani menelepon. Tidak tahu apa itu sistem perusahaan. Ponsel saya. Chen Yu ya. Kakakmu Cenasheng membuat keponakanku, Mi Chuang Keze, ditangkap oleh pihak resmi negara timur, kamu tahu. Kakakku, dia bisa melakukan ini.
Belum juga berlutut minta maaf. Jangan tampar wajahnya. Saya masih perlu menyimpannya untuk menukar kembali Mei Chuan Kuzi yang ditangkap oleh pihak resmi negara timur. Apakah pemberitahuan penarikan warga negara oleh negara timur? Juga karena hal ini. Lepaskan aku setan, lepaskan aku. Meneer Sato, saya akan membantu Anda. Bagus Presiden. Bisakah saya tidak pulang? Tempat sampah itu di Dongguo. Mana ada aroma Jepang di sana, saya ingin tinggal. Anjing yang patuh tidak apa-apa menyimpan satu. Ya. Pengkhianat anjing. Bawa pergi. Setan, tunggu kakakku datang, dia akan membunuhmu. Setan, tunggu kakakku datang, dia akan membunuhmu. Adik, tunggu kakak. Apa yang terjadi? Wakil ketua yang saya sangat membutuhkan melalui kantor berita, mengadakan konferensi pers menekan negara untuk mempercepat repatriasi. Siaran langsung global. Saya akan memberikan data kiamat kepada Quechua. Konferensi pers, jangan kehilangan semangat Dongguo. Ya. Tim inti strategi keamanan semua anggota melapor kepada Kamrat Cenasheng. Ini adalah naskah berita malam ini, persiapkan dengan baik. Terutama di sini, baiklah kepala. Meneer Sato, selamat siang. Kamu harus menghentikan seseorang bernama Chen mengadakan konferensi pers 30 juta. Teman Dongguo saya ini, Anda bisa tenang. Anda sangat bisa tenang. Semua pintu masuk dijaga, hanya boleh masuk, tidak boleh keluar. Apa yang kamu lakukan? Atas perintah pemerintah khusus resmi mengambil alih kantor berita mulai sekarang. Di sini ikuti perintah saya. Perintah tertulis wakil ketua, yang bagaimana mungkin? Ini pasti palsu. Kamu adalah Cenasheng yang bermusuhan dengan keluarga Mei Chuan. Segera pergi. Kami di kantor berita ini tidak menerima perintahmu. Kamu sebagai orang Dongguo, bahkan demi keluarga Mei Chuan menentang perintahku. Dongguo dan Jepang bersaudara, justru kamu jika mempertimbangkan untuk meminta maaf kepada keluarga Mei Chuan dan memberi saya 50 juta, saya bisa mempertimbangkan. Ulangi. Hati-hati teman Asheng. Jika situasi tidak terkendali akan merepotkan. Saya sudah memberitahu wakil ketua yang dia segera datang. Kita tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Saya sudah bilang. Asalkan kamu berlutut dan meminta maaf kepada keluarga Mei Chuan. Beri aku 50 juta, aku akan mempertimbangkan. Menyerahkan kantor berita ini kepadamu. Seekor anjing keluarga Mei Chuan yang dipelihara di Dongguo, kamu pantas? Di tempat umum, panggil saya dengan jabatan saya. Panggil saya kepala kantor berita. Jangan terburu-buru jika tidak sesuai keinginannya. Waktu akan semakin lama. Karena dia ingin orang lain merendahkan diri, saya yang akan melakukannya. Kamu. Di kartu ini ada 60 juta, apakah jika saya menggantikannya berlutut dan meminta maaf kepada keluarga Mei Chuan? Apakah kamu bersedia menyerahkan kantor berita? Asalkan berlutut, saya akan memberikan penjelasan kepada keluarga Mei Chuan. Maka kantor berita ini tentu bisa diserahkan. Urusanku tidak perlu kamu khawatirkan. Kawan Cenasheng, urusanmu lebih penting dari apapun. Ini pengorbanan yang diperlukan. Kawan Asheng ini untuk kepentingan yang lebih besar. Kalau begitu tembak saja. Apakah senjata-senjata ini hanya pajangan? Jika peralatan ini rusak, bagaimana kamu akan menyiarkan ke seluruh dunia? Cerdas. Jangan berlutut, seekor anjing keluarga Mei Chuan. Dia pantas. Saya Kinyan yang akan berlutut. Gila, kamu sudah gila. Sekarang bagaimana? Belum cukup, apalagi yang kamu inginkan? Saya juga akan berlutut, bagaimana? Meminta maaf tentu harus dengan tulus. Bahkan tidak membungkukkan kepala. Bagaimana kamu bisa meminta saya menyerahkan kantor berita? Baik, saya akan membungkukkan kepala. Kinyan, kamu sudah gila. Saya sudah bilang, asalkan tsunami terjadi, saya akan bekerja untukmu tanpa bayaran. Ini yang harus saya lakukan. Harus memikirkan kepentingan yang lebih besar. Kamu ini lucu jika ada masalah. Hanya tahu menyuruh wanita menanggung seperti ini. Masih ingin mengambil alih kantor berita. Apakah kalian setuju? Tidak setuju, tidak setuju biasanya.
Siapa yang paling banyak menghormati, kita kantor berita kita yang paling banyak. Keluarga Mechuan, jadi kantor berita ini. Apakah kita serahkan atau tidak? Tidak serahkan dengar. Ini keinginan rakyat kamu seorang. Orang kecil tanpa pengalaman. Apa hakmu berdiri di sini dan menantang saya? Apalagi yang disebut pusat strategi keamanan itu, sama sekali tidak berpengaruh padaku. Senioritas. Apa yang ingin kamu lakukan? Pukul aku. Aku memang tidak punya banyak senioritas, tapi hal-hal yang orang lain tidak berani urus. Aku yang urus orang yang orang lain tidak berani sentuh. Aku yang sentuh. Chena Sheng, Wakil Ketua Yang. Panglima negara kita. Apakah masih ada hukum? Wakil Ketua Yang tangan dan kakinya gemetar. Begitukah kamu melayani rekan Chena Sheng? Ah, Panglima. Mengapa kamu menendangku rekan Chena Sheng? Di wilayah negara kita, tingkat jabatan dan wewenang sama denganku. Kesalahan yang kalian lakukan kali ini, kesalahan serius. Kinerja buruk turun jabatan 3 tingkat. Keluarga Mechuan siapa yang mereka sakiti? Rekan Chena Sheng si parasit ini. Serahkan padamu untuk diurus sesuka hati. Ya. Pan, oh tidak. Pemimpin aku salah tadi itu kesalahpahaman. Dengarkan aku. Kamu tidak salah. Sebagai anjing keluarga Mechuan, kamu cukup layak. Ah, kamu bilang begitu sekarang. Bukanlah anjing you juga kamu surah. Aku menggigit saipa, aku akan menggigit. Menjadi anjingku aku merasa jijik. Serahkan dia ke pengadilan militer, cabut hak politiknya seumur hidup. Hukum dengan hukuman seumur hidup. Jangan pemimpin beri kesempatan lagi. Aku masih bisa pergi ke keluarga Mechuan, menjadi mata-mata untukmu. Bawa pergi. Aduh, pemimpin beri kesempatan lagi. Sedangkan kalian. Panglima, kami tahu, salah kami juga dipaksa oleh kepala kantor berita. Dipaksa. Perintahkan pihakmu segera menyiapkan sistem siaran langsung global, hubungin Gawa. Lihat situasi selanjutnya, tentukan hasil penanganan. Ya. Adik, aku akan membawamu pulang. Ayo cepat. Moshi Nani. Intervensi dari kantor berita gagal. Ternyata benar-benar membuatnya menghubungi negarawa. Latihan pengendalian diri yang kuajarkan sudah lupa. Hai. Tapi Presiden Mechuan siaran langsung global Chena Sheng itu mengalirkan listrik ke Jepang. Kami ingin memanfaatkan para warga negara ini. Diam-diam menukar keponakan Anda yang ditahan oleh Dongguo. Diperkirakan sulit untuk dilaksanakan. Saya sudah punya rencana cadangan untuk ini. Hebat sekali Presiden. Pemimpin besar Jepang akan memberi tekanan pada Dongguo. Mechuan Kuzi. Mereka Dongguo harus melepaskan. Sialan kalian. Diam. Setelah saya kembali ke Dongguo pasti akan membongkar skandal perusahaan kalian, saham kalian pasti akan anjlok 30 poin. Sayang kamu tidak akan bisa kembali. Tahu tidak? Kakakku pasti akan membawa saya pulang. Dengan dia yang imut ini ngapain ribut? Siaran langsung global Chena Sheng itu. Nyalakan TV biar saya lihat. Kak Cinyu, kakaknya jabatannya tinggi sekali. Kepala Departemen Shuguang, kok belum pernah dengar unit ini? Ini dia yang imut. Membuat keponakan saya ditahan. Warga negara Dongguo yang tidak bisa pulang, kami akan membawa kalian pulang. Departemen Shuguang Dongguo, kantor berita Hwasin 17 April. Departemen Shuguang atas perintah Dongguo pada 27 Juni 2026 mengeluarkan pernyataan sebagai berikut: pihak berwenang Jepang mengabaikan peringatan kami dari Dongguo, terus menahan warga negara kami dan melalui saluran tidak pantas memberi tekanan pada Dongguo untuk melepaskan orang ilegal. Di sini saya nyatakan jika Jepang bersikeras, kami tidak segan-segan melakukan aktivitas militer terkait untuk memberikan hukuman serius. Kapten, inilah gaya negara besar. Chena Sheng saya suka. Perusahaan saya melepaskan. Para warga negara ini boleh, tapi saya minta siaran langsung percakapan harus terus. Kasus Mechuan Kuzi ini dirundingkan dengan Dongguo. Saya rindu rumah. Saya juga sudah lama tidak makan kaki babi. Masakan ibu saya. Tenang kakak, saya pasti menepati janji. Katakan bahwa kami pulang, pasti akan pulang. Siap-siap untuk panggilan.
Dongguo sudah setuju dialog langsung. Hei, Mei Chuan Jiantai, Presiden Perusahaan Mitsui. Anda ingin berdiskusi dengan Dongguo tentang evakuasi warga negara kami. ingin saya melepaskan warga negara. Bisa tapi Dongguo harus setuju. Ekstradisi Mei Chuan Kuzi kembali ke Jepang. Bisa sekarang saya bisa melepaskannya kembali ke negaranya. Hahaha. Benar-benar lucu yang rendah. Saya baru saja mengajukan proposal. Mereka langsung ketakutan dan setuju. Ini kakakmu. Seorang pengecut yang lucu saja. Kakakku bukan orang seperti itu. Gila, bagaimana kakakmu bisa seperti ini? Bagaimana Dongguo bisa menemukan orang seperti ini sebagai juru bicara resmi? Benar-benar mempermalukan kami. Muka Dongguo lebih baik kami tidak pulang. Kak, bagaimana kamu bisa berubah seperti ini? Kamu baru saja berteriak menggunakan kekuatan. Menghukum negara saya Jepang di mana semangat itu sekarang. Keluar brengsek. Tidak heran dulu. Hampir dihancurkan oleh negara saya Jepang. Musnahkan seluruh kota hahaha. 7 jam kemudian gunung berapi Jepang meletus. Jumlah korban jiwa mencapai puluhan juta, bahkan jika saya sekarang melepaskannya kembali ke negaranya dia masih akan mati. Monyet-monyet ini tahu apa sih Dongguo lucu. Mulai lagi dengan hal-hal mistis mereka. Apa yang dilakukan pemerintah Dongguo ini hei? Ini tidak mungkin. Jangan lupa selama ratusan tahun ini, negeri besar Jepang saya selalu aman dan damai. Mau bertaruh dengan saya? Jika gunung berapi benar-benar meletus saya akan menjadi anjingmu. Tapi jika tidak meletus, maka Dongguo kalian akan menjadi budak negara saya Jepang. Kamu mau bertaruh, saya akan menemani sampai akhir. Cinyu, kakakmu adalah orang gila. Bagaimana dia bisa berhak mengatakan ini tidak? Kakakku pasti mengatakan yang sebenarnya, kalau tidak mengapa Dongguo sibuk evakuasi warga negara. Sibuk membawa saya pulang. Saya bersumpah dengan nasib negara tidak lebih dari sebulan. Jepang akan hancur setelah gunung berapi Jepang meletus. Dunia akan mengalami perubahan besar. Saya menyerukan banyak negara untuk bergabung dengan lingkaran kekuatan baru yang dipimpin oleh negara timur saya untuk melawan perubahan baru ini. Jika tidak, negara akan hancur. Pengaruh kata-kata ini sangat besar. Apakah wakil ketua yang tahu? Ya, jika tidak ditangani dengan baik mungkin akan memicu tanda-tanda perang dunia ketiga Tenang Siniwa ini. Telah ditandai dalam dokumen yang saya berikan kepada Chen Ashing. Sebelumnya, ini juga adalah perintah dari ketua. Dengan kekuatan satu negara menghadapi krisis, gelombang panas dan dingin di akhir zaman, pasti ada kelalaian. Negara Timur membutuhkan lebih banyak kekuatan dan negara-negara yang mengancam negara Timur seperti Republik Tongkat Besar. Ketika akhir zaman tiba, mereka tidak akan bisa lagi bersaing dengan negara Timur. Negara Timur hanya pantas menjadi anjing bagi negara besar saya negara WA. Saya telah mengatakan semuanya tentang letusan gunung berapi di negara Wa. Besok akan terlihat jelas. Kawan Dinasyen pihak negara Wa telah mulai menarik warga mereka saat siaran langsung dimulai. Adikmu juga telah naik pesawat Mei Chuan Kuzi. Telah kami bebaskan. Selanjutnya kita hanya perlu menunggu letusan gunung berapi dan menjalankan rencana akhir zaman. Negara Timur mengatakan gunung berapi akan segera meletus. Apakah kamu tidak akan kembali bisa tinggal di sini? Untuk menghormati para tuan besar negara Wa adalah kesempatan saya. Bagus. Dengan taruhan ini besok dan seterusnya akan seperti yang ditandatangani dalam taruhan. Negara Timur mereka akan menjadi anjing negara WA saya. Dan kita akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun lingkaran kemakmuran besar Asia Timur selama ribuan tahun. Siapapun yang berpikir dengan akal sehat tahu, apakah mungkin gunung berapi meletus? Kerajaan besar Wa adalah pemilik sebenarnya dari lingkaran kekuatan Asia Timur. Orang-orang negara Timur ini terlalu berhayal, ingin memulai dengan taruhan melawan negara Wa. Untuk menekan kita, Republik Tongkat Besar ini adalah kesempatan. Jika gunung berapi benar-benar meletus, kita harus menjadi yang pertama bergabung dengan negara Timur. Cenyu, kakakmu adalah pengkhianat negara Timur. Pengkhianat bangsa. Bagaimana mungkin gunung berapi meletus? Untuk menarik warga seperti hal kecil menandatangani taruhan gila. Apakah kita layak di hadapan leluhur? Hei. Kakakku bilang akan ada letusan gunung berapi dan itu pasti terjadi. Mener Sato, di mana paman saya presiden sedang keluar untuk urusan penting. Untungnya kamu kembali. Orang Dongguo bilang negara kita akan menggelami letusan gunung berapi. Jadi mereka mengirimku kembali untuk mati. Orang Dongguo terlalu berhayal. Gunung berapinya mana? Apa ini? Ternyata
Masa depan tetap tidak berubah tapi kali ini lebih banyak dari kita akan selamat. Bagaimana Dongguo bisa memprediksi letusan gunung berapi? Segera hubungi Dongguo, pemimpin Kukodia. Karena bencana sekunder dari letusan gunung berapi, meninggal. Mengapa dia tidak memberi peringatan serius dan menyelamatkan kita lebih awal? Aku pasti akan membalas dendam, menghancurkan Dongguo. Ya, wakil ketua yang dari Beijing menelepon. Saat ini sudah lebih dari 20 negara menanyakan tentang lingkaran kekuatan baru kita. Syarat keanggotaan. Ya. Kawan Cenasheng, urusan selanjutnya. Serahkan sepenuhnya padamu. Akhir zaman juga adalah kesempatan bagi Dongguo. Lanjutkan sesuai rencana, terapkan skema penanganan akhir zaman secara menyeluruh, siapkan infrastruktur. Izinkan pengorbanan sebagian kebutuhan rakyat. Ya. Mobilisasi tertinggi pemerintah gabungan. Beritahu semua kekuatan tempur, semua departemen ikuti rencana darurat nomor 2. Segera bertindak, prioritas tujuan di atas segalanya. Selama 14 hari lingkaran kekuatan baru yang dipimpin Dongguo. Hasilnya luar biasa, kami berjanji akan menjamin anggota lingkaran kekuatan bisa menghadapi perubahan dunia yang akan datang dengan jaminan maksimal. Integritas setiap negara selanjutnya adalah sesi tanya jawab wartawan. Dalam 14 hari singkat ini, sekutu lingkaran kekuatan baru yang dipimpin Dongguo. Indeks kesejahteraan rakyat turun 40 poin, ada banyak keluhan di masyarakat. Sama sekali tidak sesuai dengan kebijakan pemerintahan negara Anda, apa penjelasannya? Seringkali sebelum fajar adalah saat yang paling gelap. Gerakan besar seperti ini apakah persiapan untuk perang dunia ketiga? Kami mencintai perdamaian. Tidak mungkin memicu perang. Kalian semua telah dibohongi olehnya. Lihatlah Cenasheng, seorang pengkhianat klasik dari timur. Seorang yang naik jabatan dengan cara menjilat. Si manis yang naik jabatan. Menipu kalian semua. Mei Chuan Jiantai, sesuai perjanjian sekarang kamu harus memanggilku Tuan. Tuan. Kamu pantas? Si manis dari timur membuat sedikit gerakan, membuat kalian panik seperti ini. Sekelompok manis kamu yang manis. Baiklah, dengarkan aku. Anjing licik ini, atas nama sekutu, menyerang kalian prajurit. Menyerang? Justru sebaliknya, kami sedang menyelamatkan. Menyelamatkan? Jangan bicara manis. Orang lain hidup baik-baik saja. Perlu kalian si manis dari timur untuk menyelamatkan? Beberapa puluh tahun lalu hampir dihancurkan oleh negara kami. Si manis yang hampir musnah di Shucheng berkata besar begitu. Aku sarankan kamu lebih baik jadi anjing untuk negara Wokuo. 60 detik lagi kiamat akan datang. Gelombang panas global datang, perubahan besar negara yang bukan bagian dari aliansi kami akan menderita kerugian besar. Kiamat dunia, kiamat ini tidak mungkin. Diam kawan Cenasheng. Semakin matang, hahaha. Kiamat. Kamu pikir ini film? Cari alasan yang lebih baik. Negara timur memang memiliki kemampuan prediksi tertentu. Perwakilan Wokuo lupa. Dulu negara timur memperingatkan Wokuo tentang peringatan letusan gunung berapi. Saluran teknologi kalian sedikit lebih maju. Sedikit saja. Berdasarkan perubahan topografi, membuat prediksi, kemampuan prediksi. Bagaimana mungkin kamu memilikinya? Benar atau tidak sebentar lagi kita tahu. Menteri Chen, beritanya benar? Gelombang panas. Serangan panas. Bagaimana bentuknya? Hah, sama sekali. Tidak ada kiamat. Dan status internasional negara timurmu akan jatuh setelah konferensi pers ini. Karena omong kosongmu akan merosot tajam, akan memicu 100 negara mengecam dan menyerang. Negara timur akan hancur mungkin saat itu. Kehormatan yang hilang dari Jepang akan segera melampaui negara timur. Lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya yang gagal dibangun sebelumnya akan kembali bersinar. Jepang akan melahap aset politik negara timur. Tapi bagaimana jika kiamat itu benar-benar tidak ada? Tidak mungkin. Cenasheng telah membuktikan kemampuannya, kami percaya padanya. Dan tindakannya juga disetujui oleh pejabat tinggi negara timur. Saya, Mei Chuan Jiantai, pewaris yang ditunjuk oleh pemimpin besar Jepang, CEO perusahaan top 10 global, Mitsui Corporation, di sini menyerukan negara-negara di wilayah Asia Timur Raya untuk bergabung dengan aliansi kami Jepang, bersama-sama mengecam dan menyerang negara timur untuk menutupi kerugian kami. Usaha sia-sia dalam 10 hari mulai hari ini.
Jepang akan binasa karena krisis kiamat. Masih membicarakan kiamat atau bukan? Kenapa saya tidak melihatnya? Apakah kalian tidak merasakan perubahan suhu ini? Negara Timur berjanji. Dalam kiamat ini, semua sekutu negara Timur akan mendapat perlindungan penuh dari kami. Seluruh dunia sedang menghadapi gelombang panas dahsyat sekali dalam 1000 tahun. Suhu permukaan di Afrika Utara telah melampaui nilai kritis 82 derajat Celcius. Seluruh jaringan listrik, sistem pasokan air lumpuh total. Stasiun pangkalan komunikasi seluler tingkat kerusakan mencapai 6%. Lempeng Eropa Selatan bergeser dengan kecepatan 3 cm per jam. Terjadi pergeseran struktural risiko gempa berantai 0344 terus meningkat, tapi saudara-saudara, pemerintah negara timur telah memindahkan warga di dalam negeri lebih awal. Semua masalah keamanan tidak perlu khawatir. Kakak Shinyu mengatakan yang sebenarnya. Kita semua salah menudana menteri Chen Yang minalamakan kita. Bencana alam ini bencana alam, lihat. Pohon di luar terbakar, kita akan mati. Diam, kami telah membuat strategi yang sempurna seperti curah hujan buatan. Cukup untuk melindungi kehidupan warga di timur. Jangan khawatir. Itu memang timur. Untungnya ada Cenasheng, kalau tidak aku Dongguo. Aku takut di akhir babak pertama. Kerugian besar berakhir. Semuanya sudah berakhir. Mei Chuan, kau tidak ingin putra pemimpin membentuk aliansi nasional menangis ke timur? Jangan bicara omong kosong. Juesa Dongguo. Negara Li jelas bersedia. Ketika anjing di kaki Dongguo. Tuan tolong selamatkan Laos. Tuan Dongguo minalamakan Laos. Ratusan tahun yang lalu. Itu sudah anjing Dongkoku. Aku bingung Kenta. Mereka harus berjanji kepada Laos. Bantuan dari timur sangat diperlukan untuk bertahan hidup di hari-hari terakhir. Orang Laos benar-benar tak tahu malu. Itu adalah 3 negara lebih kotor dari kita. Tapi kebaikan Edom mungkin benar-benar membantu mereka. Cenasheng, apa yang akan Anda lakukan? Saya mohon Anda untuk menunjukkan kebaikan Anda. Masih berguna. Kami sangat bersimpati dengan pengalaman Laos. Tidak ada upaya untuk menjangkau. Karena sekutu di lingkaran kekuatan baru membutuhkan bantuan dari timur. Jangan oke kita. Benar saja, tidak salah. Kami berjanji tidak akan menyerah sebelum akhir zaman. Bergabung dengan sekutu kita di timur. Di masa depan timur akan menjadi keseluruhan. Pemimpin Lempeng Yadong adalah kamerat Cenasheng. Kredit. Aku ingin memperingatkanmu. Negara kita sudah berakhir. Kau tidak bisa menyelamatkan. Aku akan menyeretmu ke dalam air. Sekutu lama bergabung untuk menjatuhkan sanksi. Jika kekuatan lain terdaftar sebagai tongkat besar, dapat bertahan hidup di hari-hari terakhir, maka sanksinya disambut baik. Anda. Apa yang kalian lakukan? Kalian lepaskan aku. Aku akan mengutuk kalian Dongguo. Kalian tidak mau menolong saat kami sekarat. Negara kami Woguo sudah tidak bisa lagi. Aku akan mati bersama kalian. Lepaskan aku akan mengutuk kalian Dongguo. Kalian tidak mau menolong saat kami sekarat. Negara kami Woguo sudah tidak bisa lagi. Aku akan mati bersama kalian. Pemimpin Park Mari Woguo dan Bang Min bergabung bersama. Ambil sumber daya dan tanah Dongguo. Tidak masalah. Dongguo sejak dulu adalah milikku. Anak buah Bang Min harus menyerahkan sumber daya dan wanita kepada kami. Woguo dan Bang Min menang. Mari membuat Bang Min kembali hebat. Dongguo ingin bangkit saat kiamat. Negara maju di sekitar sini tidak akan mengizinkan. Kawan Cenasheng ini adalah Dongguo. Penunjukan terbaru untukmu. Ketua sementara Dongguo ini adalah tugasku, menjadi pemimpin Dongguo. Hanya kamu yang punya pengalaman melawan kiamat. Dongguo membutuhkanmu, segera laporkan diri ke Ketua Chen. Menghadap Ketua Chen. Kembali setelah kiamat. Mungkin untuk momen ini. Agar lebih banyak orang bisa bertahan hidup. Di bawah suhu tinggi lingkungan berubah, dunia terjebak. Kekurangan sumber daya beberapa negara kecil sudah hancur. Dongguo di bawah rencana Ketua Chen Cenasheng mengumumkan sistem distribusi sumber daya. Ketua Chen. Panggil kawan kami sedang inspeksi diam-diam sistem distribusi sumber daya. Ada masalah tidak, jangan bocorkan identitas, lindungi diri.
Ya kawan, tapi hal seperti ini bisa diserahkan ke bawahan. Kenapa harus menangani sendiri? Di kiamat ini aku hanya percaya apa yang aku lihat. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa baru dikirim sekarang? Orang resmi memang lucu. Liu Cuihua mantan mertuaku. Benar-benar tidak sengaja bertemu. Kamu si manis punya makanan tapi tidak menghormati ibumu. Ibu, aku sudah 7 hari tidak makan. Roti ini jangan dimakan sendiri. Kasih aku sedikit. Kalau tidak bisa jangan harap makan. Ibu setiap kali mencari sumber daya. Aku sendiri yang makan. Kalian selalu makan duluan. Kamu adalah menantu saya. Berbakti kepada mertua itu sudah sewajarnya. Salahnya kamu sendiri tidak punya kemampuan. Bagaimana orang lain bisa keluar setiap hari dan menemukan bahan makanan? Kenapa kamu tidak bisa? Itu karena makanan mereka tidak dirampok oleh keluarga sendiri. Mereka punya tenaga, Bu. Jangan cari-cari alasan. Kamu harus cari bahan makanan untuk saya. Saya belum kenyang. Bu, keluar. Bu, tinggalkan sedikit untuk saya. Sedikit saja ya. Pergi, kalau tidak bisa jangan pulang. Saya peringatkan, bicara yang sopan. Saya mohon untuk membagikan bahan makanan. Kamu bekerja untuk rakyat. Membagikan bahan makanan itu kewajibanmu. Selamatkan orang dulu, bagikan bahan makanan yang penting. Ya, Kak. Bangun, kita punya bahan makanan. Mungkin kita bisa selamat. Lihat, ini masih bergegas memberikannya kepada saya, sayang. Cuma kurang dimarahi. Kamu ulangi. Saya Liu Cuihua, kepala gudang nomor 86. Saya memarahimu karena kamu sayang. Itu kehormatanmu, laporan kawan. Pengangkutan bahan makanan selesai, apakah akan diserahkan ke administrator lokal? Saya ambil setengah dulu, sisanya baru diberikan kepada yang sayang ini. Siapa yang memberi kamu hak, Liu Cuihua? Anjing. Kamu berani menghalangi saya lancar. Kamu tahu siapa dia? Saya tidak peduli siapa dia. Seberapa besar, masih lebih besar dari langit. Kamu gadis kecil, kamu tidak tahu sekarang. Kepala sementara negara timur. China Sheng adalah menantu saya. Ini. Kepala Chen adalah menantumu. Buka mata kalian, lihat baik-baik. Saya dan China Sheng adalah satu keluarga. Satu kata bisa menguliti kalian. Saya tidak pernah dengar sebelumnya. Aku yang urus ini, kamu jaga barang-barang. Ya? Beri jalan, jangan menghalangi aku. Jalan ini tertutup dan kamu melanggar. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Pengelolaan Barang Dongbu. Menurut peraturan aku perlu kamu ikut aku untuk penyelidikan. Hahaha. Aku melanggar peraturan. Pertama kalinya. Ada yang berani bicara seperti ini padaku. Mas, maksud baikmu untuk membagi rata kami hargai. Tapi kamu tidak bisa melawan kepala, cepat pergi. Kalau masalahnya jadi besar, kamu tidak bisa pergi. Pergi kemana? Berani kamu mengikat aku. Aku ingin lihat bagaimana kamu menjelaskan pada Kepala Chen. Nak, kamu berani. Mas, kamu gila ya, orang yang melawan kepala Liu. Semuanya mati, lihat belakang, bahkan tempat untuk tulang. Tidak ada selesai-selesai kalau kepala Chen tahu tentang kita mertuanya. Semua orang di gudang ini, tidak ada yang selamat. Di Dongguk tidak ada yang bisa berbuat semaunya. Jangan bilang wanita tua ini, bahkan adik perempuan Chen Asheng. Kalau salah harus menerima hukuman berat. Sejak Kepala Chen menjabat, dia sangat tegas. Orang-orang ini tidak tahu seberapa ketat dia. Pembagian barang bagus sekali. Kamu benar-benar anak baru. Tidak takut macan, kamu tidak benar-benar berpikir. Kalau kamu mengikat aku, semuanya selesai.
Datang tangkap anak ini. Satu orang satu bungkus mie instan. Kepala Liu benar-benar dermawan, satu bungkus mie instan. Sama dengan jatah kami 3 hari. Manusia mati karena uang. Burung mati karena makanan. Pekerjaan ini aku ambil. Kawan-kawan, kamu yakin mau dengar perkataan parasit ini? Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin kamu dengan pembagian barang tetap masih hidup sengsara seperti ini? Orang yang tidak dengar dia semuanya mati. Aku tidak bisa melawan kepala Liu. Apalagi menantunya yang kepala. Kamu tahu tidak kepala Chen kamu? Chen Asheng di matanya. Tidak ada toleransi untuk pelanggaran. Jangan dengarkan omong kosongnya. Apa dia bisa tahu lebih banyak dari mertuanya ini? Tangkap dia. Kita sudah melakukannya, Berhenti, hahaha. Inilah akhir zaman. Yang berkuasa adalah raja. Berkuasa, di sini masih berani bicara tentang kekuasaan. Chen Asheng, Kamu menggerakkan massa. Menyerang ketua patut dihukum mati. Selesai kita pasti mati. Chen Asheng, tidak mungkin. Chen Asheng, kamu jelas-jelas adalah ketua. Kenapa melakukan hal kecil seperti mengirim barang? Di akhir zaman tidak ada hal kecil. Kalau aku tidak keluar sendiri menyelidiki, bagaimana bisa menemukan kamu si perusak ini? Menantu baik, lepaskan aku. Aku hanya sesaat bingung. Aku tahu salah. Aku sudah lama tidak ada hubungan dengan Liu Fang Liu Cuihua. Kamu menggunakan namaku untuk menipu. Itu tambahan kejahatan. Ketua, kami salah. Berdiri Dongguo tidak punya hukum yang menyuruh orang berlutut. Martabat adalah milikmu sendiri. Lihatlah dulu anak perempuanku. Dengan perasaanmu, maafkan aku kali ini. Ibu akan bersujud padamu. Bahkan Liu Fang sudah kumasukkan sendiri ke penjara, apalagi kamu bawa dia pergi. Serahkan ke pengadilan, tangani dengan tegas. Ya, aku akan berubah. Jangan tangkap aku, maafkan aku. Aku salah. Adapun kalian, Aku juga hanya ingin bertahan hidup. Kalau dulu kami tidak akan melawan orang yang membantu kami membagi barang. Tapi ini akhir zaman, apa yang bisa kami lakukan? dihukum 1 tahun. Di penjara ada makanan. Terima kasih Ketua Chen. Di waktu ini di kehidupan sebelumnya tatanan Dongguo sudah hancur. Kembali hidup dan laporkan keputusan ini ke pihak resmi. Benar-benar menyelamatkan lebih banyak orang. Ketua Chen, aku mohon. Selamatkan adikku. Ayo kamu bangun dulu, adikmu kenapa? Adikku ditangkap oleh kelompok jiwa baru akhir zaman. Ketua kelompok itu bilang hari ini, adikku akan dikorbankan untuk mengakhiri kiamat. Perkumpulan jiwa baru akhir zaman. Di kehidupan sebelumnya juga ada organisasi ini, tak disangka di kehidupan ini. Meskipun Dongguo sudah mengontrol lebih awal, tetap saja terjadi hal seperti ini. Katanya anggota perkumpulan jiwa baru ini, semuanya adalah pecinta kiamat saat gelombang panas datang. Mereka bersembunyi di bunker, bahkan Ketua Chen. Anda menjadi penguasa Dongguo, berita ini pun tidak mereka ketahui. Tenang, adikmu pasti tidak akan apa-apa. Sekarang juga bawa aku ke bunker. Ketua Chen, kebaikanmu yang besar, aku akan membalasnya seumur hidup. Jangan banyak bicara, segera pergi. Kalian tunggu asistenku Kinyan. Nanti dia yang akan membawa kalian pergi. Terima kasih Ketua Chen. Pergi. Dulu kita berjalan tanpa arah di jalan menuju kiamat. Kita mengorbankan wanita ini. Kalian binatang. Lepaskan dia sekarang juga. Kiamat membutuhkan penebusan. Hanya aku sebagai ketua. Untukmu Dewi baru yang bergabung. Menanamkan esensi kalian. Baru bisa menebus hati kalian. Di akhir zaman. Menanamkan esensi. Dewi. Aku datang untuk memberkatimu. Sangbo dengan dalih kiamat. Merekrut anggota mendirikan perkumpulan jiwa baru ini. Kalau Sapa diketahui pihak resmi Dongguo, mereka tidak akan membiarkanmu begitu saja. Pihak resmi. Gelombang panas datang. Komunikasi global terputus satu persatu. Siapa yang tahu apa yang terjadi di sini? Kamu hanya bisa patuh. Kalau tidak, kami punya banyak cara. Enyahlah.
Dewi asalkan menerima esensi yang kuberikan, maka kiamat tidak akan menjadi masalah. Benar bukan? Benar-benar. Meski aku mati, aku tidak akan menuruti kalian sampah masyarakat. Kamu tidak punya pilihan. Serang. Berani kalian? Ikuti perintahku. Nanti satu persatu maju. Tidak mungkin, pasti aku salah dengar. Kontrol senjata di Dongguo paling ketat. Adik. Itu kakak Cinyu. Kamu adiknya. Kami perintahkan kalian untuk segera berhenti. Dia benar-benar punya senjata, tidak mungkin. Sebelum kiamat aku habiskan 2 juta. Tidak bisa beli satu senjata pun, kenapa dia bisa punya? Mereka hampir saja. Sudah. Begitu caranya di Dongguo. Di mata kalian masih ada hukum? Sudah, dia cuma anak kecil. Kalian takut apa bicara soal hukum denganku? Di akhir zaman, tidak ada yang pakai hukum sampah. Diam atas nama Dongguo kuumumkan. Kalian ditangkap. Tangkap si imut. Pistol M29. Cuma muat 6 peluru. Kamu sudah tembak 5. Tinggal 1 peluru terakhir. Kita banyak orang. Dengan apa kamu yakin bisa menangkapku? Iya, aku kenal pistol ini. Dia cuma punya 1 peluru. Kita banyak orang. Bagaimana dia bisa hadapi? Bunuh dia, Tianf. Akan jadi milik kita. Tinggal 1 peluru. Benar, tinggal 1 peluru. Tapi apa aku bilang? Bantuan Dongguo tidak akan datang. Jenasheng masih impulsif, tidak bisa tunggu aku berangkat bersama. Aku sudah hubungi pasukan khusus udara siap siaga. Pastikan kawan Asheng kembali utuh. Ini menyangkut nasib negara bantuan. Mereka di negara kiamat punya ponsel satelit. Tidak bisa telepon. Semua komunikasi terputus. Bagaimana kamu bisa hubungi bantuan? Benar-benar hayalan kecuali teknologi rahasia Dongguo. Tidak mungkin terwujud. Level pelacakan apapun. Serta fungsi komunikasi. Tinggal 3 menit lagi. Sudah cukup, jangan menganggap kami bodoh. Lihat kamu ini. Hanya seorang bawahan. Kurir pengirim barang. Kamu cuma orang kecil, apa hakmu? Apa kemampuanmu untuk memanggil bala bantuan? Kalian semua tidak tahu apa-apa. Dia adalah kepala negara bagian timur Jenasheng. Kepala negara dia. Kalau begitu aku adalah pemimpin besar negara wa ketua besar. Ngapain bicara banyak dengan mereka? Pria dibunuh wanita. Persembahkan untuk saudara-saudara kita. Kepala negara aku yang membuatmu celaka. Lupa ya. Kebenaran hanya ada dalam jangkauan tembakan. Serang. Ketua besar. Da Zhuang tertembak. Aku sudah bilang kalian berhenti. Kenapa takut? Dia sekarang tidak punya peluru, kita banyak orang. Serang bersama, tangkap mereka. Masih mudah bukan? Balas dendam untuk Da Zhuang. Pria dibunuh, wanita dimainkan. Balas dendam. Keras kepala. Lepaskan dia, aku mau melakukan apa saja. Jangan bodoh, bala bantuan segera datang. Bukan hanya menginginkan aku. Aku berikan saja pada kalian. Aku bisa mengikuti kemauan kalian yang paling patuh. Paling seru bukan? Hahaha, paham. Selama bisa membuatku puas, aku juga bisa mempertimbangkan. Lepaskan mereka berdua. Hahaha, aku duluan. Aku punya kebersihan, kamu basahi dulu. Aku nanti. Gila ya. Kepala Chen hanya ini yang bisa menjamin keselamatanmu. Dia adalah adikmu. Tapi kami juga yang membuatmu dalam bahaya. Kamu adalah kepala negara, bagian timur negara, bagian timur membutuhkanmu. Masih kepala negara, hahaha. Kalau begitu aku adalah pemimpin besar negara Wa. Aku perintahkan kamu datang. Aku akan memberkatimu. Kamu adalah kakaknya Cinyu, sahabatku. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Hei, kenapa kamu menarik-narikku? Cepat hentikan dia, bantuan akan segera datang. Kepala Chen, jangan bohong padaku. Di perjalanan kemari kamu tidak mengirim pesan kepada siapapun.
Tidak ada bantuan ini, adalah takdir adikku. Kami menerimanya. Jangan lepas, jangan lepas. Kalian ngapain-ngapain? Berhenti. Berhenti. Aku bilang semuanya berhenti kawan Cenasheng. Kamu mengambil risiko lagi. Benar-benar ada bantuan. Itu komandan wanita yang memimpin sebelumnya. Menghancurkan kemanusiaan, tembak di tempat. Eksekusi di tempat. Dia mengatakan yang sebenarnya. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Benar ada bantuan. Untung belum sampai langkah terakhir. Kami terlalu banyak ditipu di akhir zaman ini. Untung ada dia. Jangan mendekat, berhenti. Kalian melanggar pasal 5 ayat 6 Peraturan Pengelolaan Akhir Zaman Dongguo, ayat 4 dan peraturan lainnya. Maafkan aku menyesal, aku benar-benar menyesal. Semua ini karena akhir zaman aku minta dihukum kerja. Sudah kukatakan. Menghancurkan kemanusiaan, tembak di tempat. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Eksekusi di tempat. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Semua ini karena hasutan ketua, aku salah. Semuanya bawa pergi. Kedepannya dalam situasi sumber informasi yang kurang, mempercayai pemerintah Dongguo adalah pilihan terbaik kalian. Benar, kepala. Apa? Ada apa? Pemimpin Mechuan Dori, Wakoko Jenderal Piaozan dari Republik Daehan, meminta Dongguo untuk menandatangani Menandatangani apa? perjanjian Shangjing yang merugikan kedaulatan. Kurang ajar di akhir zaman seperti ini. Masih berani memperlakukan Dongguo seperti ini. Mereka mengancam dengan krisis rudal. Di akhir zaman ini kami sulit untuk sepenuhnya menghadapinya. Ancaman rudal, kau pikir? Aku akan takut pada mereka kembali ke ruang operasi, aku yang akan menanganinya. Ya Chenyu, kamu punya kakak yang baik. Pergi. Di mana kepala kalian, Cenasheng? Masih di perjalanan, aku pikir dia takut. Korea dan Jepang bersatu. Sama sekali tidak berani menemui kami, ya benar. Dengan kekuatan kedua negara kami, Dongguo saat ini masih belum berani menghadapi. Tidak ada yang lebih tahu dariku. Takutnya orang Dongguo. Dongguo kami tidak pernah takut pada tantangan apapun. Di mana Cenasheng bersembunyi, tidak berani menemui kami. Apa gunanya? Bersembunyi. Kepala. Bahkan lebih muda dari yang terlihat di siaran langsung. Ternyata Dongguo benar-benar tidak punya orang. Anak muda seusia ini juga bisa menjadi kepala. Teman datang ada anggur. Serigala datang ada senapan. Pia Aizan, kamu mau pilih apa? Itu tergantung apakah kamu setuju. Dengan syarat kami, Cenasheng. Dongguo kalian di akhir zaman ini benar-benar makan sampai kenyang. Tas Chot Hak Desayo. Di kehidupan selanjutnya, tidak akan pernah menjadi orang Korea lagi. Berkat sistem distribusi Dongguo. Katanya banyak negara kecil sudah punah. Sedangkan kami masih bisa makan enak di sini, hahaha. Kami juga ingin perlakuan yang sama bahan-bahan Dongguo. Kalian harus memberikan kami bagian, ya. Kalau tidak, itu tidak adil, itu pelanggaran HAM. Akan diserang musuh dunia. Aku sudah bersumpah demi nasib negara. Tidak sampai sebulan Jepang akan hancur. Kau pikir perkataanku dulu hanya gurauan? Hei, Jepang punya Korea sebagai sekutu. Kalau tidak membantu kami, akan menyatakan perang kepala. Kalau benar-benar perang, mungkin Dongguo. Situasi yang mulai stabil akan kembali kacau. Takut apa kalau mereka mau perang, ya perang bahan-bahan, bagaimana mungkin? Diserahkan begitu saja bahan-bahan di akhir zaman ini adalah nyawa. Bahan-bahan. Jepang tidak akan mendapatkan bantuan sedikit pun. Hei, kamu ini bunuh diri sendiri. Tidak memberikan bahan bantuan. Saya akan meluncurkan semua rudal. Negeri Timur tetap akan menderita kerugian besar, tidak sebanding. Bahan bantuan ini, kamu tidak berikan juga harus diberikan. Kamu luncurkan. Kamu luncurkan. Saya hanya bilang bahan bantuan tidak diberikan ke Jepang, tapi tidak bilang tidak akan diberikan ke Korea Selatan. Anak ini, banyak omong kosong, dia sedang menipumu. Bahan bantuan yang dibutuhkan Jepang, bahkan tidak sampai 1/10 dari Korea Selatan. Bagaimana mungkin dia memberikan ke Korea Selatan tapi tidak ke Jepang? Tenang, Korea Selatan dan Jepang. Satu keluarga. Korea Selatan tidak mungkin meninggalkan Jepang, tidak peduli. Jika negeri Timur masih menginginkan perdamaian. Cenasheng, saya menyarankan kamu untuk patuh. Berikan bahan bantuannya, tanda tangani kontraknya. Tanda tangan. Jadi maksudmu kamu ingin menjadi serigala?
Ah, tidak, kita teman. Untung tidak membuat kesalahan besar. Situasi kiamat sekarang sama sekali tidak bisa menghadapi ancaman rudal. Bahan bantuan. Korea Selatan bisa dapat. Jepang tidak akan mendapat sedikit pun. Jepang juga teman kita. Jangan berteman dengan orang negeri timur, mereka akan menghabiskanmu. Diam. Tidak ada yang lebih mengerti kebaikan orang negeri timur daripada saya. Saya punya satu berita tentang kiamat. Tukar dengan kamu memutuskan hubungan dengan Jepang bagaimana? Kiamat sudah dekat, masih ada berita rahasia. Apa Piaozan? Dia hanya menakut-nakutimu. Saya bilang gunung berapi Jepang meletus terbukti. Saya bilang kiamat akan datang terbukti. Berita yang akan saya sampaikan ini tentang masa depan. Piaozan, kamu jangan sampai setuju dengan mereka. Kamu siapa? Saya kenal kamu Negeri Timur. Baru saudara terbaik saya, Tuan Chen. Ini jelas saya yang datang duluan, kamu ngomong sembarangan. Korea Selatan sejak zaman dahulu memiliki hubungan yang dalam dengan negeri timur. Kepala Chen. Tidak menyangka kepala bisa begitu mudah memecah aliansi Jepang dan Korea Selatan. Itulah kenapa dia bisa menjadi kepala. Tuan Chen orang Jepang, juga manusia, Anda tidak bisa tidak menolong Tuan Chen. Siapa bilang orang Jepang manusia? Bawa pergi kembalikan ke Jepang. Biarkan mereka hidup atau mati sendiri. Lepaskan aku. Kamu, aku mengutuk kalian. Kepala Chen. Rahasia kiamat yang Anda katakan itu. Setelah gelombang panas datang, badai dingin akan segera tiba. Untuk bertahan dari pergantian kiamat berikutnya, bahkan Republik Besar harus bersatu, timur negara baru bisa aman. Gelombang panas, badai dingin. Zombie. Meskipun bencana alam global bergantian, manusia tidak pernah menyerah pada kiamat. Hanya akan menulis ulang aturan bertahan hidup dalam abu panas. Ini tidak pernah menjadi akhir dari kiamat, tetapi era baru masa depan. Harapan tidak pernah ada di tangan Tuhan, tetapi di hari esok yang diangkat oleh miliaran tangan bersama.